Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya melanjutkan materi yang kemarin terkait dengan strategi pencarian dasar ya. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan eh, metode pencarian buta atau blind search ya. Nah, saat ini kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan eh, metode apa namanya metode pencarian heuristik atau biasanya disebut juga dengan metode pencarian dengan sebuah informasi. Jadi metode pencarian heuristik ini secara umum itu dia men-tackle atau memperbaiki masalah-masalah pada metode pencarian buta yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kalau kita menggunakan metode-metode pencarian buta, itu biasanya waktu aksesnya itu cukup lama, kemudian besar memorinya juga sangat diperlukan yang besar ya, sehingga itu menjadi tidak optimal kita ketika kita menggunakan metode pencarian buta. Apalagi beberapa kasus saat ini kan juga berkembang ya, dengan dinamisnya tentu saja perlu sebuah metode-metode baru yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan yaitu metode heuristik ya. Jadi menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar, lebih kompleks ya. Jadi di sini dia akan menghitung suatu fungsi biaya atau perkiraan estimasi berdasarkan fungsi tujuannya itu seperti apa. Ya. Nah, fungsi heuristik ini juga digunakan dalam proses pencarian di Google yang saudara mungkin sudah banyak mengetahui ya bagaimana mengquery sebuah informasi dari Google, kemudian kita peroleh mendapatkan informasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk penerapan pencarian heuristik ini, itu akan saya berikan sebuah contoh sederhana dari kasus dari masalah 8 puzzle seperti ini. Jadi, di dalam kasus masalah 8 puzzle ini, artinya dia ada 8 kotak kecil itu ya. Kemudian karena kita bicaranya puzzle, itu tentu saja bisa dirubah posisinya ya, bergantung pada posisi yang kosong ya. Nah, di sini di inisialisasi awal, keadaan awalnya bentuk puzzle-nya adalah seperti ini, 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, nah ini kosong, ini 5. Nah, dalam kondisi awal yang seperti ini, itu ada sebuah tujuan yang diinginkan. Ya. Misalkan tujuannya saya atau goal-nya itu saya ingin membentuk puzzle-nya adalah seperti ini. Kalau puzzle-nya seperti itu, yang ada di tujuan 1, 2, 3, 8, terus ini 0, 4, 7, 6, 5, maka dia dikatakan menang. Misalkan seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, tentu saja kalau kita menggunakan metode pencarian buta ini akan memerlukan waktu yang lama karena kemungkinannya itu akan sangat-sangat banyak. Nah, tapi dengan menggunakan metode heuristik ini diharapkan bisa memangkas waktu komputasi yang lebih signifikan. Ya. Nah, jadi kita tulis dulu keadaan awalnya adalah 1, 2, 3. Di sini saya tulis. Jadi ini saya tulis dulu kotak kecil di sini. 1, 2, 3. Kemudian 784, 784, kemudian 65. Nah, yang ini adalah kosong. Ini adalah posisi awal. Sedangkan tujuan kita itu adalah menuju ke dalam posisi atau goal-nya itu adalah, saya tulis lagi di sini, 1, 2, 3.
Kemudian 84765. Ini 84765. Ini adalah goal atau tujuannya. Nah, di dalam metode heuristik itu ada beberapa cara, ya. Yang pertama, kita nanti akan geser kanan, atas, bawah, ya, kiri, ya, berdasarkan beberapa kemungkinan. Namun tidak hanya kita melakukan beberapa kemungkinan tersebut, tapi kita juga akan menghitung, ya, menghitung kira-kira posisi yang mana yang sekiranya dia memiliki kesamaan, ya. Nah, itu nanti yang akan menentukan kita di tahapan selanjutnya. Nah, sebagai langkah awal, ya, kalau kita lihat di dalam kondisi awalnya kan 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Nah, dari kondisi awal ini, kalau kita analisis, ya, kondisi awal ini bisa kita ubah posisi kosongnya ini dalam beberapa kemungkinan. Bisa digeser ke atas, bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan. Jadi misalkan ini saya geser ke kiri, ya, posisi yang kosong ini, maka dia akan berubah menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, ini kosong, ya, menjadi 6, 5. Ya, itu kalau digeser ke kiri. Ya, ya, ini saudara buat kotaknya bisa. Nah, atau dia digeser ke kanan, maka posisinya akan menjadi 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5, ininya kosong. Yang samping kanannya. Ya. Nah, atau saudara melakukan pergeseran ke bentuk atasnya. Diposisikan kepindah ke atas, maka ini menjadi 1, 2, 3, 7, kosong, ya, 4, 6, 8, 5. Jadi di tahap awal ini, saudara perlu melakukan pergeseran. Tujuannya apa? Kita nanti akan mencari sampai dia posisi goal-nya. Nah, kan dengan ada beberapa kemungkinan ini ya, pada posisi yang pertama. Nah, setelah saya membentuk seperti ini, apa langkah selanjutnya agar heuristik ini efisien? Ya, kalau kita menggunakan DFS misalkan, ya, kita akan menghitung lagi kemungkinannya ini bisa digeser kemana, ke atas dan ke samping, ya, misalkan ditulis lagi. Ini ada kemungkinan mana, ke atas, ke samping, sampai dia menemukan ini. Itu kan membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau kita menggunakan heuristik, ada beberapa paradigma, ya, bahwa yang pertama kita bisa melakukan menganalisa, ya, mencari variabel H. Nah, variabel H ini ada dua kemungkinan, ya. Kita menganalisisnya berdasarkan tujuan, berdasarkan posisi yang benar, atau berdasarkan posisi yang salah. Ya. Nah, maksudnya apa, Pak? Nah, jadi misalkan saya sudah punya 3 kemungkinan. Jadi H ini ada 2 cara, ya. Caranya itu ada 2, ya. H ini berdasar posisi yang benar, maka dia pilih yang jumlahnya lebih tinggi. Ya. Jumlahnya tinggi itu yang akan dipilih. Atau cara yang kedua, ya, pilih salah satu aja, boleh cara yang pertama, cara yang kedua. Nanti saya berikan contoh. H berdasar posisi yang salah. Maka ini yang dipilih adalah jumlah yang kecil. Sebagai contoh, saya menggunakan cara posisi yang benar, ya. Nah, artinya apa? Kalau ini saya mengamati yang pertama dulu ini. Ini yang saya amati. Kita mencari nilai H-nya berdasarkan posisi yang benar, ya. Saya pilih cara yang pertama saja, ya.
boleh milih, cara satu sama saja, cara dua juga sama saja. Misalkan saya menggunakan cara yang pertama, mencari posisi yang benar. Nah, ini maksudnya hasil posibilitas atau kemungkinan yang ini saya bandingkan dengan tujuannya. Kira-kira angka yang posisinya benar ini ada berapa? Ini satu, benar kan sama goalnya, mirip. Ini dua, benar, dua jadi. Ini tiga, posisinya tiga di sini, benar, tiga jadi. Ini 8, ini 7, nggak perlu dihitung. Ya, karena nggak benar kan, salah. Ini 0, ini 8, nggak perlu dihitung. Maka salah. Ini 4, posisinya 4 di sini juga sama, maka saya hitung 4. Jadi ada 4 angka sementara yang posisinya sama. Ini 7, ini 0 kan beda. Ini 6, ini 6 sama, jadi 5. Ini 5, ini 5, 6. Ya, jadi ada 6 posisi angka yang mana dia posisinya sama seperti target atau goal-nya. Nah, setelah itu saya cek lagi untuk yang kemungkinan yang kedua, yang bagian kanan ini hanya berapa yang posisinya sama. 1, 2, 3, 4, ini kan jelas salah ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi ini hanya ada 4. Nah, sekarang saya posisikan hanya yang berikutnya. Ini ada 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama, 7-nya sama, ini beda ya. 5-nya ini sama ya. Nah, maka ini sama dengan 5. Karena saya menggunakan cara yang pertama, maka yang saya pilih adalah yang memiliki jumlah tinggi. Maka saya akan berfokus pada yang ini. Ya. Karena dia memiliki hanya sama dengan 6. Maka karena saya berfokus yang jumlahnya tinggi, maka saya akan melanjutkan kemungkinan untuk yang bagian sini. Ya. Nah, jumlah yang tinggi. Nah, maka saya akan teruskan. Jadi ini terusannya ya, ke bawah saya salin di atas ini. Ini misalkan 1, 2, 3, 7, 8, 4, 6, 5. Maka ini ada kemungkinan ya, ada berapa kemungkinan? 1 ya, karena kalau saya ini ubah ke kanan kan balik ke sini kan tidak boleh pada kondisi awal. Jadi ini ada kemungkinan 1, ini saya 1, 2, 3 ya. Kemudian ini menjadi 0 ya. 7-nya ke bawah ya. Ininya 8-nya ke sini, ini 4, ini 6, ini 5. Jadi ini kemana? Ke atas kan? Ya. Ininya yang ke atas. Nah. Karena kemungkinan hanya 1, ya sudah. Kalaupun saudara mau menghitung hanya, ya kan tidak ada pembandingnya, maka kan pasti akan diteruskan ke bawah. Hanya ini berapa yang mirip? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 kan. Nah, terus saya lanjutkan agar ini bisa sama, langsung sama ya. Tapi kan ada beberapa kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama itu kan saya bisa ubah menjadi ini 0 ya. Ini 0, ini 2, 3, ini menjadi 1, 8, 4, 7, 6, 5. Misalkan seperti itu. Nah, ini kan 0, maka ini kan otomatis ini dipindah ke atas, maka ini atas. Kemungkinan berikutnya, saya pindah ke kanan kan, ini ke kanan, maka menjadi 1, 2, 3, ya, ini menjadi 8, ini 0, 4, 7, 6, 5. Nah, saya hitung sekarang hanya
hanya mirip ada berapa? Ini ada sama goalnya ya. Ini 1, 2, ini enggak 3, 4, 5, 6. Hanya 6. Nah, sedangkan ini hanya ada berapa? Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 sempurna, jadi mirip sama seperti goalnya. Maka ini adalah solusinya. Nah, terselesaikan. Tapi saya menggunakan cara yang pertama. Kalau misalkan saudara ingin menggunakan cara yang kedua, boleh, tapi hasilnya juga akan sama saja. Jadi misalkan kalau ini kan cara yang pertama, ya. Cara yang pertama. Kalau saya menggunakan cara yang kedua, maka ini hanya berapa? Nah, cara yang kedua artinya cari posisi yang salah. Nah, 1, 2, 3, ini kan benar, itu enggak dihitung. Posisi yang salah ada berapa angka? 1, ini kan 7 kan beda sama ini. 2, beda, ya kan? Ini kosong, nggak perlu dianggap karena kan yang ditanyakan posisi yang salah pada ini, ya, yang bagian ini. Nah, maka di sini hanya 2. Kalau kita pakai cara yang kedua ya, ingat cara kedua, cari posisi angka yang salah. Ini benar, nah ini kan salah, 1, 2, salah. Ya, ini salah juga, 3, 4. Ya, maka ini ada 4. Hanya yang berikutnya di sini ada 1, 2, 3, ya. Ini adalah salah, 1, ya. Kemudian 2, 3, 4. Nah, setelah ini kan cara yang kedua. Setelah kita melihat ini, pilihlah yang jumlahnya terkecil. Jumlah yang terkecil adalah yang bagian kiri juga. Maka saudara fokus lagi yang ke kiri. Terus cari lagi H yang posisi salah lagi ya. Jadi kalau pilih cara 1, konsisten 1, terus cara yang akan diambil sampai seterusnya. Tapi kalau konsisten cara kedua, maka itu cara yang kedua. Ya. Nah, itu inti dari saudara mencari cara menggunakan pencarian heuristik. Nah, tugas saudara saat ini ya di ELITAC itu kan ada sebuah kondisi awal dan kondisi tujuan. Nah, itu coba dicari ya menggunakan pencarian heuristik, boleh menggunakan cara 1 atau boleh menggunakan cara 2. Jadi kalau menggunakan cara 1 tadi, cari yang terbesar tapi mencari posisi yang benar. Nah, yang benar ada berapa? 1, 2, 3. Kalau yang salah yang dihitung itu yang posisinya salah. Ya. Nah, ini posisi yang salah kan 2, ya. Ya, karena ini ada 7, 8 membandingkannya sama tujuannya. Nah, boleh menggunakan cara 1 atau cara 2. Kalau menggunakan cara 1, ya, maka konsisten terus sampai yang ke 1. Nanti yang dipilih yang ini. Kalau cara 2, ya, posisi yang salah, maka ini jumlah yang kecil yang akan saudara pilih kalau menggunakan cara 2. Nanti ke bawahnya juga pilihannya itu nanti yang terkecil, bukan yang terbesar. Nah, ini kan yang terpilih, kalau tadi saya menggunakan cara 1 kan, hanya kan 8, maka ini yang terbesar, ya sudah, ini yang benar, karena sesuai juga dengan goalnya. Selesai. Ya, nah itu coba saudara kerjakan di kertas folio bergaris, ya, dan nanti bisa dicatat ya, dihitung sendiri sesuai dengan deadline yang sudah tertera di ELITAC. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.